Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para ibu-ibu majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan sampai pada ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Rabb kalian ketika berhaji, maksudnya berdagang. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah bertolak meninggalkan Arafat, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, ya. Meskipun sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan ketika musim haji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun." Tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa ketika kalian berhaji, kalian mencari karunia dari Allah. Ini adalah tentang bolehnya berdagang sambil berhaji, ya. Kita tulis di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian an tabtaghu fadlan min rabbikum, ketika berhaji kalian mencari karunia Allah. Karunia Allah. Karunia dari Rabb kalian. Ada faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faedah pertama, dalil bahwasanya bahwa tidak mengapa beramal akhirat dengan mendomplengkan atau menggabungkan dengan menyisipkan, ya, tujuan duniawi, ya. Jika dibolehkan, ya, tentunya jika dibolehkan. Ini di antara dalil yang sangat kuat, ya. Dan seperti ini banyak dalam syariat, seperti kata Rasulullah SAW, "Da'u mardhakum bi sadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi menunjukkan sedekah karena Allah, tapi tujuan duniawi boleh di antaranya untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya seorang bersedekah supaya hartanya ditambah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ketika seorang berinfak dengan niat hartanya ditambah oleh Allah, ini boleh, tapi ini semua dengan syarat bahwasanya niat akhirat harus lebih utama. Jadi makanya saya mengatakan mendompleng niat dunia, menyisipkan, bukan niat dunia bukan utama. Yang utama adalah niat ukhrawi, niat akhirat, ingin dapat pahala di surga. Kapan niat duniawi mendominasi, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Dengan syarat niat pahala akhirat tetap mendominasi. Contoh lagi seperti firman Allah, sabda Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yansa'a fi athari falyasir rahimah."
Siapa yang ingin lapang rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Asalnya seorang bersilaturahmi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, asalnya. Bukan untuk dunia duniawi, tetapi ketika dia silaturahmi sambil dia mencari pahala di akhirat, ingin masuk surga, karena Allah menyebutkan silaturahmi sebab masuk surga, tapi dia niatkan juga untuk dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka boleh, karena Nabi yang motivasi. Man ahabba, kata Nabi, siapa yang suka dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh mendomplengkan niat duniawi dengan syarat itu niat duniawi yang diperbolehkan, ya. Diperbolehkan, ya. Kemudian dan niat ukhrawi harus dominasi. Di antaranya ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah kalian sambil berhaji kalian berdagang. Ini dipraktikkan sampai sekarang. Zaman saya masih kuliah, kawan-kawan berhaji sambil mereka jualan. Mereka jualan, ada jual ke jemaah haji. Sambil berdagang. Jadi mereka berhaji dapat pulang dapat untung juga, ya. Selama dengan niat bahwasanya haji adalah yang utama. Bukan sebaliknya, dagang yang utama, haji sambilan. Ini keliru. Ya, jika ternyata niat duniawi mendominasi, maka ini dilarang. Harus yang mendominasi niat akhirat, niat duniawi tidak mengapa. Kemudian kata Allah, anta batagu fadlan min rabbikum. Kalian mencari karunia Allah. Perhatikan sini. Allah menisbahkan karunia kepada Allah. Fadlan min rabbikum. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah tidak menisbahkan karunia rezeki, maksudnya kepada kepintaran, kepada keahlian sang pedagang. Tapi kepada Allah, ya. Allah tidak menisbahkan karunia kepada sang pedagang, kepada keahlian sang pedagang, tapi kepada Allah. Ini tujuannya apa? Agar kita ingat, agar kita sadar, agar kita tidak ujub. Dan sadar bahwasanya semua karunia dari Allah. Bahwa semua karunia dari Allah. Karena betapa banyak orang, ya, ingat kepada sebab bukan kepada musabbib. Jadi kita ada namanya, Syekh Sa'di menerangkan dalam tafsirnya, ada namanya sabab, as-sabab, yaitu sebab. Ada namanya al-musabbib. Yang yang menentukan menentukan sebab, ya, atau menentukan akibat, ya. Yang memperlakukan hukum sebab dan akibat adalah al-musabbib. Al-musabbib maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Adapun sebab sebagaimana kita tahu sebab-sebab duniawi. Kata Syekh Sa'di, kebanyakan orang kalau dapat kenikmatan yang dia pikir sebab dan melupakan musabbib, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ainul junah, kata dia, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, justru mengingat sebab melupakan Allah, maka itulah dosa, ya. Sebagaimana sebagian orang kalau dapat nikmat dia mengatakan, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena angin, kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena kecerdasanku, kalau bukan karena keahlianku, saya berhasil karena pengalamanku, ini semua adalah dosa, ya. Makanya Allah nisbahkan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan min rabbikum. Jadi kalian hanya berusaha, tapi yang memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, percuma usaha kalian. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah berdagang sambil berhaji sambil berdagang. Sekali lagi, harus berhaji yang niat haji adalah yang mendominasi, bukan dagangnya. Kemudian Allah berfirman, "Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kalian telah bertolak dari Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka ingatlah, zikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah beri petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qabli laminadh dhalin, dan sungguhnya kalian dahulu meskipun kalian dahulu dalam kondisi sesat, ya.
Tapi kita lanjutkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min arafatin." Fadhkurullah inda al-mash'aril haram. Ya. Perhatikan, jika kalian telah bertolak dari Arafat, jika kalian afattum yaitu meninggalkan atau bertolak, meninggalkan Arafat, padang Arafah, maka jika kalian meninggalkan Arafah, maka ingatlah Allah, maka berzikirlah Indal Masy'ar al-Haram, di Al-Masy'ar al-Haram. Masy'ar al-Haram maksudnya adalah Muzdalifah. Kita tahu rangkaian haji. Ini ada sedikit fikih haji. Sebelum kita sebutkan fikih haji, kita bilang dulu, jika kalian meninggalkan Arafah, padang Arafah ini tanah halal. Padang Arafah adalah Masy'ar al-halal. Al-Masy'ar artinya ismul makan, tempat wazan isim makan daripada syairah, yaitu tempat syiar-syiar Allah, Al-Masy'ar al-halal. Jadi kalau padang Arafah itu adalah lokasi tanah halal. Padang Arafah bagian dari tanah halal. Karena di Mekah kita tahu ada tanah halal, ada tanah haram. Gampangannya ini Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, Ka'bah itu dikelilingi oleh tanah haram. Ka'bah itu dikelilingi oleh tanah haram. Tanah haram. Di luarnya ini adalah tanah halal. Di luar ini adalah tanah halal. Setelah tanah haram, inilah tanah halal. Di antara tanah halal yang terdekat adalah di antaranya adalah Tan'im. Tan'im itu tanah halal yang terdekat di sebelah utara Ka'bah. Sebelah utara Ka'bah, Tan'im yang jaraknya adalah sekitar 6 sampai 7 kilo. Tanah halal terdekat, artinya batas tanah haram yang terdekat. Di antaranya Arafah. Ada Ju'ranah, ada Arafah, itu adalah batas tanah halal. Jadi setelah tanah haram, kemudian Arafah. Jadi Arafah termasuk tanah halal. Tanah halal maksudnya boleh berburu di situ, ya. Tidak berlaku aturan-aturan yang berlaku dalam tanah haram. Kalau tanah haram ada luqata, ada barang jatuh, enggak boleh diambil, dibiarin. Kemudian tidak boleh berburu di situ, tidak boleh kemudian mengusir merpati di situ, enggak boleh. Kemudian tidak boleh juga menebang pohon, itu berlaku di tanah haram. Adapun tanah halal tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dan haji maupun umrah menggabungkan antara tanah halal ke tanah haram. Menggabungkan tanah halal dan tanah haram. Seperti umrah kalau orang mau umrah dia harus keluar ke tanah halal dulu, baru dia masuk ke tanah haram. Ya, karena umrah artinya ziarah. Ada ziarah dari tanah halal menuju tanah haram. Demikian juga haji. Haji ada penggabungan tanah halal dengan tanah haram. Tanah halalnya adalah padang Arafah. Selain padang Arafah semuanya tanah haram. Selain padang Arafah semuanya tanah halal. Kita tahu tempat-tempat haji ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, ya. Mina tanah halal, tanah haram. Muzdalifah tanah haram. Yang halal cuma padang Arafah. Yang halal cuma padang Arafah, ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan Arafat? Arafat secara bahasa dari Arafah yaitu mengetahui. Ada yang mengatakan dari i'tiraf yaitu mengakui, ya. Sebenarnya mengatakan bahwasanya Arafat dari ta'aruf di mana jemaah haji berkumpul di padang tersebut, maka mereka saling mengenal dari berbagai penjuru dunia. Maka disebut padang Arafat, itu di padang di mana kaum jemaah haji berkumpul seluruhnya.
Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat ini mungkin kurang pas karena selain di Arafah di Mina juga mereka bertemu ya. Tapi yang lebih pas, Arafat disebut Arafat adalah tempat iktiraf, tempat di mana para jemaah haji mengakui dosa-dosa mereka. Dari padang Arafah situlah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, asyiyata Arafah, ketika jemaah haji sedang berwukuf di padang Arafah, mereka mengadahkan kedua tangan mereka kepada Allah, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa mereka. Disebut Arafat, yaitu iktiraf al-hujjaj bi dzunubihim, yaitu jemaah haji mengakui dosa-dosa mereka. Ya, makanya dalam hadis Allah berkata Allah turun ke langit dunia pada padang Arafah, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam kondisi rambut semerawut penuh dengan debu, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka disebut padang Arafat karena dosa-dosa digugurkan, diampuni oleh Allah di padang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah meninggalkan padang Arafah, dzkurullah 'indal masy'aril haram. Masy'aril haram tadi kita sebutkan Muzdalifah. Ya. Al-Masy'aril haram Muzdalifah karena masy'ar adalah isimul makan dari syairah. Itu tempat dilaksanakannya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Al-Masy'aril haram maksudnya Muzdalifah. Rasulullah SAW ketika sampai di Muzdalifah, Rasulullah SAW berkata, "Waqaftu hahuna wal jam'un kulluhu mauqif." Saya wukuf di sini di Masy'aril Haram dan seluruh Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf. Tempat wukufnya Nabi SAW sekarang di Muzdalifah dibangun masjid namanya Masjid Al-Masy'aril Haram. Masjid Al-Masy'aril Haram. Jadi Muzdalifah tidak terlalu besar, kira-kira panjangnya 3 km. Ya, kemudian ada gunung-gunung kanan kirinya ya. Maka seorang disyariatkan untuk mabit di Muzdalifah setelah dari padang Arafah. Kata Allah, "Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram," maka berzikirlah kepada Allah. Zikir apa yang dilakukan di Masy'aril Haram? Zikir apa? Zikir di Muzdalifah ada beberapa. Di antaranya adalah salat Maghrib dan Isya jamak di Muzdalifah. Jamak qasar ya. Di Muzdalifah. Kemudian di antaranya juga salat subuh di Muzdalifah. Ini termasuk berzikir ya. Kemudian di antara juga adalah berzikir menjelang meninggalkan Muzdalifah. Berzikir dan berdoa setelah salat subuh hingga matahari menguning, hingga langit menguning. Sebelum terbit. Yang pertama, ini dilakukan oleh banyak orang yang pertama. Yang kedua, namun yang ketiga ini jarang dilakukan. Pengalaman saya jarang dilakukan. Orang sudah buru-buru. Yang ketiga ini berzikir dan berdoa setelah salat subuh sambil menunggu matahari menguning, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina, ini jarang dilakukan. Tapi ini termasuk dari fadhkurullah 'indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Adapun hukum mabit di Muzdalifah, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ini sekedar masalah fikih ya. Hukum mabit di Muzdalifah. Ada 3 pendapat secara umum ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan rukun haji, kalau enggak salah ini pendapat Ibnu Hazm. Kalau tidak dilakukan maka haji batal. Ada yang mengatakan wajib haji. Kalau tidak dilakukan maka bayar dam, potong kambing. Ada yang mengatakan sunnah. Saya lebih condong pendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib. Ini yang benar. Lebih condong kepada kebenaran, bukan rukun dia dan juga bukan sunnah ya, karena Rasulullah SAW memberi keringanan kepada orang-orang yang tua, yang dha'afah, yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah meskipun sebelum
salat subuh. Ketika Rasulullah SAW memberi keringanan menunjukkan bahwasanya hukumnya asalnya hukum asalnya wajib. Ya, inilah fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Jika kalian telah meninggalkan Arafat maka berzikirlah, ingatlah Allah di masyaril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kalian telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Dan sungguhnya kalian sebelumnya termasuk adalah orang-orang tersesat. Ini menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian dapat petunjuk, kalian bisa haji. Ingatlah bagaimana Allah beri kalian hidayah sehingga kalian bisa berhaji. Ingatlah, bersyukurlah kepada Allah ya. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana Allah telah beri petunjuk kepada kalian. Ya, ini semua menghilangkan ujub dari kita. Ketika seorang melaksanakan ibadah haji, dia tahu bahwasanya semua ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia saleh, bukan karena dia apa, tidak. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membukakan hatinya, Allah membuat dia untuk tertarik untuk berhaji. Allah mudahkan rezeki kepada dia. Betapa banyak orang ingin berhaji namun tidak bisa berhaji. Betapa banyak orang menangis bisa tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, namun banyak yang tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Ada yang punya duit, ada yang sehat tapi hatinya belum terpanggil. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hatinya sudah terpanggil, duitnya enggak ada. Enggak bisa sampai. Ada orang sudah dipanggil hatinya, duitnya sudah ada tapi dia harus ngantri. Subhanallah. Dia harus ngantri, belum tiba waktunya. Bahkan ada orang yang sudah dipanggil namanya, sudah berangkat ke sana, meninggal dunia di tengah jalan, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Maka ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ujub kepada diri kita. Yang beri hidayah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lalu bertolaklah kalian min haitsu afadhan nas, dari tempat bertolaknya orang banyak. Dari tempat bertolaknya orang banyak. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah. Beristighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang firman Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Lalu bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak ya. Apa maksudnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bertolak meninggalkan Muzdalifah. Pendapat kedua, ini pendapat pertama. Yang kedua, bertolak meninggalkan Arafah. Ini kembali kepada permasalahan perkataan summa kemudian ya. Karena Allah sudah bercerita tentang Arafat ke Muzdalifah, kemudian Allah mengatakan kemudian, seakan-akan lanjutan dari Muzdalifah. Maka sebagian ulama berpendapat maksudnya summa ini adalah tertib ya. Summa ya, lalu menunjukkan tertib tempat ya. Setelah karena sebelumnya Allah sudah berbicara dari
Kata Allah, "Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Jika kalian telah meninggalkan padang Arafah, berzikirlah kalian di Masy'aril Haram. Setelah itu Allah menyebutkan jika kalian telah meninggalkan Arafat, maka berzikirlah di Masy'aril Haram, maksudnya berzikirlah di Muzdalifah sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Setelah itu Allah berkata, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian meninggalkan tempat tersebut, maksudnya meninggalkan Muzdalifah. Pendapat banyak ahli tafsir adalah pendapat yang kedua, maksudnya adalah bertolak dari padang Arafah. Dan ini maksudnya Allah bukan menunjukkan tertib lokasi, tapi Allah menunjukkan tentang urutan kalimat. Kalau kalian di padang Arafah, pergilah ke Muzdalifah. Kalau kalian padang Arafah, tinggalkanlah padang Arafah sebagaimana jemaah haji yang lain. Jangan ikut orang-orang Quraisy. Jadi pendapat yang banyak adalah pendapat ini. Yaitu bagaimana apa yang kalian lakukan ketika di padang Arafah. Ya. Bertolaklah meninggalkan padang Arafah. Min haitsu afadhan nas, dari tempat bertolaknya banyak orang. Dahulu tempat wukuf kaum musyrikin ketika hari Arafah. Itu 9 Zulhijjah. Ada dua tempatnya, tempat wukuf seluruh kaum musyrikin ketika mereka berhaji. Karena kita tahu musyrikin juga berhaji. Seluruh kaum musyrikin selain Quraisy adalah di Arafah, di padang Arafah. Yang kedua, tempat wukufnya kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Di mana mereka wukuf? Mereka wukuf ternyata di Muzdalifah. Kenapa mereka wukuf di Muzdalifah? Karena mereka nahnu ahlul haram. Kata orang Quraisy, kita ini penghuni negeri tanah haram. Kita lahir di Mekah, kita tinggal di Mekah, tanah Mekah adalah milik kita, nenek moyang kita, sehingga kita tidak mau ibadah di tanah halal. Karena Arafah tanah halal. Sehingga mereka tetap wukuf di tanah haram, sehingga mereka wukuf di Muzdalifah. Ini di antara bid'ah yang dilakukan oleh kaum Quraisy, ya. Bid'ah kaum Quraisy dalam haji. Selain syirik, ini bid'ahnya. Apa bid'ah kaum Quraisy? Wukuf di tanah haram. Tanah haram bukan di tanah halal. Karena mereka menganggap mereka adalah ahlul haram. Kami adalah tinggal di tanah haram dan kami tidak mau beribadah kepada Allah di tanah halal. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ikut Quraisy. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas," dan lalu bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak. Orang banyak bertolaknya dari padang Arafah. Orang banyak mereka bertolak dari padang Arafah. Jangan ikuti bid'ahnya orang-orang Quraisy yang mereka bertolak dari Muzdalifah. Itu maksud dari ayat ini. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah. Perhatikan, dan beristighfarlah. Subhanallah, Allah menyuruh beristighfar. Selepas dari Arafah. Padahal kita tahu padang Arafah adalah wukuf di padang Arafah adalah rukun rakin. Kata para ulama adalah rukun yang paling besar dalam jamaah haji. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Dan apa yang kita lakukan di padang Arafah? Tadi kita beristighfar, makanya disebut dengan Arafat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji mengangkat kedua tangan, minta berdoa dari siang sampai maghrib, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni. Dan itu inti daripada jamaah dari haji adalah wukuf di padang Arafah, dan Allah sudah mempersaksikan. Kata Allah, "Ushidukum malaikati anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, aku persaksikan bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hamba aku yang berhaji ini. Tetapi setelah melewati padang Arafah, Allah masih suruh untuk beristighfar. Jangan ujub dengan amal yang telah kalian lakukan.
Pasti kalian melakukan kekurangan, masih ada kekurangan. Dan inilah kebiasaan dalam syariat seperti Allah mengatakan as-sadiquna wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ya. Wal mustaghfirin bil ashar, Allah memuji orang-orang beriman dengan wal mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang di waktu sahur mereka beristighfar. Dalam ayat yang lain bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar, kata para ulama, yaitu setelah mereka salat malam. Mereka salat malam, bayangkan as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka di siang hari berinfak, di malam hari salat malam, di penghujung malam mereka beristighfar. Mereka tidak ujub dengan infak mereka di siang hari, dan mereka tidak ujub dengan salat malam mereka di malam hari. Justru mereka menutup ibadah mereka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Karena bagaimanapun kita berinfak, tidak ada yang jamin kita ikhlas. Bagaimanapun kita salat malam, tidak ada yang jamin salat malam kita sempurna. Pasti ada kekurangan. Sama ketika Nabi SAW setelah selesai salat, Nabi setelah salat fardu istighfar thalathan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena bagaimanapun ya, Allah Subhanahu wa taala lebih agung. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak bisa memuji Allah sebagaimana yang seharusnya. Kata Nabi SAW, la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memuji engkau ya Allah sebagaimana yang seharusnya. Engkau sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu sendiri. Demikian juga kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita sudah bahagia di padang Arafah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan benak kita mengatakan kita sudah bersih, pahala kita sudah bersih, seperti lembaran putih kembali, yang tadinya hitam kotor sudah bersih, seperti lembaran putih kembali. Tapi kita tidak ujub. Kita masih disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah, beristighfarlah. Justru di penghujung amal saleh kita beristighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-200 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jika kalian telah selesai dari ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka sebut-sebutlah Allah. Ka dzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian. Aw ashadda dzikra, atau kalian lebih banyak lagi berzikir kepada Allah daripada menyebut nenek moyang kalian. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang berkata, ya Rabb kami berikanlah kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau memerintahkan, kalau kalian sudah selesai manasik haji, sudah bertahallul maksudnya. Fa idza qadaitum manasikakum, sudah bertahallul, sudah pakai baju biasa, sudah bertahallul. Fadhkurullah, maka sebut-sebutlah Allah Subhanahu wa taala, ka dzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian membanggakan nenek moyang kalian. Dahulu orang jahiliyah kalau mereka berhaji, jadi di antara perkara yang umum yang telah diketahui para orang-orang musyrikin dulu, mereka berhaji, mereka umrah, mereka berhaji, mereka menggunakan Ka'bah, orang Quraisy yang mengurusin Ka'bah, mereka berhaji. Mereka mengenal Allah, hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Dalam ibadah haji mereka pun mereka gabungkan antara kesyirikan dengan kebid'ahan. Mereka rusak ibadah haji mereka dengan syirik dan bid'ah. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Tapi intinya mereka berhaji. Mereka berhaji. Dan kebiasaan mereka kalau sudah berhaji di Jamrah, setelah mereka melempar jamrat, mereka mulai sebutkan nenek moyang kami dulu begini, nenek moyang kami dahulu yang suka bagi-bagikan makanan gratis. Mereka bangga-bangga nenek moyang mereka di Jamrat. Sebut-sebut nenek moyang mereka. Maka Allah tegur, Allah bilang, kalian kalau sudah hajian, jangan bangga-bangga nenek moyang kalian, tapi sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian semangat menyebut nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, sebagaimana mengatakan, oh maksudnya bahkan kalian harus menyebut Allah lebih daripada membanggakan nenek moyang kalian. Harus ingat. Maksudnya apa? Kita ini sering lalai. Kita kalau sebagian kita kalau punya nenek moyang, misalnya taruhlah nenek moyang saya dulu raja-raja, kita bangun nenek moyang saya, kakek saya dulu, kakek saya. Kita ngomong dengan semangat. Tapi kalau kita zikir pada Allah enggak semangat.
Padahal kalau kita suruh cerita nenek moyang, semangat luar biasa. Nenek moyangku begini, 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 begini. Bapak saya dulu, kakek saya begini. Oh, bangga, cerita luar biasa. Coba kalau ada orang cerita tentang nenek moyang dengan bangga, pasti ceritanya luar biasa. Kayak kita dulu, wow, cerita luar biasa. Bangga sebut-sebut. Nah, itu dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mereka berhaji di Jamarat, tempat lempar Jamarat, mereka sebut-sebut. Bangga-bangga, satu bilang nenek moyang, satu bilang nenek moyangnya, bangga-banggaan. Allah bilang kalian hendaknya kalau setelah berhaji zikir kepada Allah. Seperti kalau kalian banggakan nenek moyang kalian. Bal asyaddu dzikra au asyadda dzikra, dalam sebagian tafsiran ahli tafsir, au maknanya bal, ya. Bahkan lebih banyak sebagaimana dalam ayat Allah dalam surat Shafat, kata Allah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami kirim Yunus kepada kaumnya 100.000 orang, aw yazidun, atau lebih daripada 100.000 orang. Ada ahli tafsir mengatakan bal yazidun, bahkan lebih dari 100.000 orang. Ini ada khilaf tentunya. Ada yang mengatakan aw maksudnya bal, ya, bahkan. Ada yang mengatakan aw di sini maksudnya menekankan sebelumnya, itu 100.000 tidak kurang dari 100.000. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan untuk ayat ini, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Aw di sini lebih cocok diartikan dengan bal. Artinya sebutlah ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian membanggakan nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, bahkan harusnya kalian lebih banyak menyebut Allah daripada nenek moyang kalian. Ya, Allah meluruskan kalau sudah haji jangan begitu, tapi ingat Allah. Setelah itu Allah menyebutkan dua model manusia. Perhatikan, kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Di antara orang-orang ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Sebagian ahli tafsir menyebutkan demikian. Ketika di Jamarat, sebagian jamaah haji yang musyrikin mereka hanya minta duniawi. Ya Allah, berikanlah kami begini, duniawi semua. Mereka tidak ada ingat akhirat. Karena banyak di antara mereka yang mengingkari hari kebangkitan, bahkan mayoritas mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Sehingga mereka minta cuma dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka ada yang minta kepada Allah, kami berikan dunia hasanah. Ya, memberikan kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagian bagi orang ini di akhirat sama sekali. Tidak ada. Ini cuma minta dunia. Jadi maka ini yang model kedua Allah sebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami berikanlah kebaikan kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan bagi kami di akhirat maksudnya surga, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Ini para ulama ada yang mengatakan doa ini mencakup segalanya. Kalau istilah kita orang Indonesia, doa sapu jagat. Artinya apa yang kita minta apapun masuk dalam ayat ini. Kita minta kebaikan apapun masuk dalam ayat ini. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kalau kamu ingin dapat istri soleha atau ingin istri soleha, berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia. Di antara kebaikan yang terindah adalah istri yang soleha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan dan aset yang terbaik, kesenangan terbaik adalah istri yang soleha. Maka di antara makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Kalau bagi wanita, suami yang soleh. Ya. Namun ayat ini mencakup kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan rezeki, kebaikan kesehatan, kebaikan kita minta kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah, adapun di akhirat minta kebaikan maksudnya surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Baik, apa yang bisa kita ambil dari faedah ini? Faedah ini perhatikan, Allah menjelaskan ada dua model manusia. Ada dua model manusia yang berdoa. Yang pertama, yang minta dunia saja. Yang kedua, minta dunia dan akhirat. Ini salah, ya. Ini salah. Kata Allah, mereka tidak dapat bagian di akhirat. Artinya, apa yang terjadi ketika mereka minta dunia? Allah kasih, Allah kabulkan dunia mereka, dunia yang mereka minta. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa.
Artinya mereka masuk neraka. Adapun yang ini yang benar, ya. Allah kabulkan dunia dan akhirat mereka. Allah kabulkan dunia dan akhirat mereka. Faedah yang diambil oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, perhatikan, orang yang minta dunia, Allah kabulkan. Ini tentu orang fasik ya. Hanya pikirannya orientasinya cuma dunia. Hanya dunia. Tapi apakah Allah kabulkan? Allah kabulkan. Jadi Syekh Sa'di mengambil faedah, dikabulkannya doa bukan berarti Allah memuliakan orang tersebut. Dikabulkannya doa duniawi bukan berarti Allah muliakan, bukan berarti diridhoi oleh Allah. Sebagian orang berdoa, ya Allah jadikan aku kaya, jadi rezeki. Bukan berarti kalau Allah berikan berarti Allah ridha sama kamu. Bukan. Tapi kalau kamu minta akhirat dikabulkan, minta dapat ilmu, minta bisa haji, minta bisa umrah, minta dapat istri soleha, minta dapat suami soleh, dikabulkan, ini menunjukkan Allah sayang sama kamu. Adapun kamu dikabulkan duniamu bukan berarti tanda berarti Allah itu menunjukkan kamu dimuliakan, belum tentu. Belum tentu. Makanya orang minta duniawi dikabulkan. Lihat mereka ini orang fasik yang orientasinya cuma dunia, tapi ketika minta Allah kabulkan. Makanya banyak orang kafir yang berdoa dan dikabulkan, dan pengkabulan doa kepada makhluk-makhluknya adalah termasuk dari konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ciptakan mereka, Allah kasih rezeki pada mereka, mereka minta Allah kabulkan ya, karena kebutuhan rezeki mereka Allah kabulkan. Namun bukan berarti Allah sayang sama mereka. Bukan berarti Allah memuliakan mereka, karena pemuliaan adalah dengan ukurannya adalah akhirat bukan duniawi. Kalau orang diberi kedekatan kepada Allah, rajin beribadah, itu baru Allah muliakan. Adapun kalau kedekatan hanya dapat dunia, maka bukan menunjukkan Allah muliakan dia. Ini dalil bahwasanya minta dunia dan akhirat, ini dalil bahwasanya boleh ya, dalil boleh minta dunia. Jangan malu-malu minta dunia kepada Allah selain akhirat. Dalil pentingnya takut kepada neraka. Maka berdoa, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami neraka jahanam, seperti doa orang-orang yang beriman dengan surat Al-Furqan. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaqulun rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Di antara ciri-ciri penghuni surga, wal ladzina yaqulun rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkanlah kami, palingkanlah azab neraka jahanam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama, azabnya sangat pedih, menempel pada seorang, tidak lepas dari seorang. Ya, jadi takut kepada neraka adalah sesuatu yang baik. Ya, sehingga seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Tapi kita lanjutkan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Allahu sari'ul hisab, dan Allah cepat perhitungannya. Masing-masing mendapatkan, yang minta dunia Allah kasih, yang minta akhirat juga Allah kasih, yang minta dunia dan akhirat juga Allah kasih. Kemudian kata Allah, wallahu sari'ul hisab, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya sangat cepat. Hisabnya sangat cepat, ya. Apa yang dimaksud dengan hisabnya sangat cepat? Ada yang mengatakan bahwasanya hisab akan segera datang. Hisab akan segera datang, sebagaimana hari kiamat akan segera datang. Ya, waktu hisab tersebut cepat, tidak lama. Seperti firman Allah, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib." Bisa jadi hari kiamat cepat, artinya akan datang hari kiamat tersebut, ya. Ya, akan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Bisa jadi hari kiamat itu datang dengan cepat. Ini pendapat pertama bahwasanya hisab akan datang. Dan semua kullu atin qarib, semua yang datang adalah cepat. Ya. Semua yang mustahil namanya ba'id.
Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir memandang hari kiamat adalah ba'idan, maksudnya mustahil, jauh mustahil. Wa narahu qariba, dan menurut kami dekat, artinya akan terjadi. Allah sari'ul hisab, maksudnya hisab itu akan segera terjadi, cepat atau lambat akan terjadi. Makna yang kedua, Allah sari'ul hisab, yaitu bahwasanya Allah menghisab dengan cepat karena Allah menghisab sekaligus. Bukan satu persatu, Allah menghisab sekaligus. Sebagaimana Allah memberi rizki dalam waktu sekaligus dengan berbagai macam makhluk. Sebagaimana Allah mencabut nyawa dalam satu waktu sekaligus. Apalagi ketika ditiup sangkakala, Allah cabut seluruh nyawa sekaligus. Sekarang juga banyak orang meninggal dalam satu waktu. Allah cabut nyawa mereka sekaligus. Sekarang banyak orang diberi rizki oleh Allah dalam waktu sekaligus. Demikian juga dalam hisab, Allah menghisab manusia sekaligus. Bukan antri satu persatu, tidak, tapi dihisab sekaligus. Makanya disebut dengan sari'ul hisab. Taib, kita lanjutkan masih perkara haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat. Di hari-hari yang berbilang. Ayyamun ma'dudat, ada ayyamun ma'lumat, ayyamun ma'lumat seperti dalam surat Al-Hajj, fi ayyamin ma'lumatin. Ayyam ma'lumat kata para ulama maksudnya adalah dari padang Arafah, kemudian termasuk tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ini semua disebut ayyamu ma'lumat, 5 hari. Adapun ayyamu ma'dudat, fi ayyami ma'dudat, banyak salaf mengartikan wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada waktu yang hari-hari yang berbilang, maksudnya ayyamu tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ayyamu tasyrik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari-hari bersenang-senang. Kalau kita hajian, subhanallah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya udah kita santai-santai. Ya, tinggal lempar jamarat, nanti pulang ke tenda, kemudian ngobrol-ngobrol. Jangan lupa di hari-hari senang kalian, hari raya ini, 11, 12, 13, jangan lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang berbilang ayyamun ma'dudah cuma 3 hari, 11, 12, 13. Sebagian orang cuma 11, 12 ambil nafar awal. 11, 12, 13. Kata Allah setelah itu, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang ingin bersegera berangkat dari Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi, siapa yang menunda yaitu sampai nafar tsani 3 hari di Mina, tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, bagi yang bertakwa. Wattaqullaha wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini Allah berbicara tentang nafar awal, nafar tsani. Kata Allah, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi." Kemudian wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ambil nafar awal, istilah kita jemaah haji Indonesia, nafar awal, maka tidak ada dosa baginya. Maka tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengambil nafar tsani, maka tidak dosa baginya. Apa maksudnya nafar awal? Nafar awal yaitu menetap, sebagaimana ma'ruf kalau orang melaksanakan ibadah haji, nafar awal yaitu menetap di Mina tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. 2 hari. 2 hari. Melempar jamarat, 11, 12 melempar pada 3 jamarat. Begitu matahari setelah zuhur lempar jamratul ula 7 lemparan, jamratul wusta yang tengah 7 lemparan, jamratul aqabah 7 lemparan. Tanggal 11. Tanggal 12 demikian. Jamratul ula 7 lemparan, al-jamratul wusta 7 lemparan, al-jamratul aqabah 7 lemparan. Setelah itu kemudian meninggalkan Mina.
disebut nafar awal. Ini boleh. Dan yang paling afdal ini nafar tsani. Nafar tsani menetap 3 hari. Man ta'akhir menetap 3 hari. Yaitu tanggal 11, tanggal 11, 12 dan 13 di Mina. Di Mina. Hingga lempar jamaratnya 3 hari. Tiga-tiganya 3 hari. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Ini lebih afdal, ini lebih afdal. Nafar tsani lebih afdal karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih banyak apa? Dan lebih banyak amalan dan lebih banyak amalan karena harus melempar lagi pada tanggal ke-13 Dzulhijjah. Taib. Para ulama khilaf tentang firman Allah fala isma alaihi. Firman Allah Subhanahu wa taala fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Ada beberapa pendapat. Ibnu Jarir At-Tabari menyebut sekitar 4 pendapat, ya. Tapi 2 pendapat mengkerucut. Yang pertama mengatakan fala isma alaihi, ini khilaf. Ada yang mengatakan fala isma alaihi maksudnya tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa. Mau pilih nafar awal, nafar tsani tidak jadi masalah. Mau pilih nafar awal atau tsani tidak jadi masalah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir adalah tidak ada dosa. Maksudnya dosa terhapus. Liman ittaqa, bagi yang berhaji, bagi yang bertakwa. Bagi yang bertakwa dalam hajinya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya karena beliau mengatakan fala itsma alaihi, dikatakan kalau diartikan tidak mengapa seakan-akan ada suatu kesalahan. Padahal nafar awal, nafar tsani bukan kesalahan. Karena kurang pas kalau dikatakan barang siapa mengambil nafar awal tidak ada dosa. Memang tidak ada dosa karena ini ibadah. Barang siapa mengambil nafar tsani tidak ada dosa, memang juga ibadah. Tidak perlu dikatakan tidak ada dosa. Beda kalau seperti firman Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa kalian berdagang ketika sambil haji. Karena orang menyangka berdagang itu dosa kalau sambil haji, tapi Allah mengatakan tidak dosa bagi kalian. Tapi kalau mengambil nafar awal, nafar tsani sama-sama ibadah. Ya, jadi tidak dikatakan tidak ada dosa. Jadi ditafsirkan tidak mengapa ambil nafar awal, tidak mengapa ambil nafar tsani, ini tidak pas menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Namun ini banyak ulama berpendapat demikian. Yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, fala itsma alaihi, maksudnya orang yang mengambil nafar awal atau nafar tsani dosanya terhapus jika mereka bertakwa dalam hajinya. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil seperti disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja' min dzunubi ka yaumin waladatuhu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia bertakwa dalam hajinya, tidak melakukan rafas, tidak melakukan maksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ilal umrati kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Umrah satu dengan umrah yang lain merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Adapun haji mabrur, maka tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub kama yanfil kir khabathal hadid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah ikutlah umrah dengan haji atau haji dengan umrah, karena haji dan umrah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kemiskinan sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.